Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Senin tanggal 21 bulan Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibni Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Az-Zalzalah. Surat Zalzalah termasuk kumpulan surat Makkiyah yang artinya diturunkan sebelum hijrah. Urutan suratnya nomor 99 dan ayatnya terdapat 8 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa
Allah Ta'ala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi dikoncangkan dengan kuat, goncangan yang terjadi pada hari kiamat adalah goncangan secara menyeluruh, gempa secara menyeluruh. Sekarang terjadi gempa kadang-kadang, tetapi di sebagian wilayah itu pun orang-orang yang terdampak gempa ketakutan karena bumi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bawahnya, ay taharrakat min asfaliha. Bumi dikoncang dengan kuat, terjadi gempa bumi secara menyeluruh di semua permukaan bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang agung, peristiwa yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Engkau melihat pada hari itu seorang wanita melepaskan bayi yang sedang disusuinya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita yang mengandung menggugurkan kandungannya. Wa taron nasa sukara. Dan engkau melihat manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah sangat keras. Jadi peristiwa pada hari itu adalah peristiwa yang hak, peristiwa yang dahsyat. Maka Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yakni alqat ma fiha minal mautah. Artinya bumi mengeluarkan orang-orang yang mati di dalamnya. Jadi bumi itu atasnya tempat orang yang hidup, kemudian dalamnya tempat orang-orang yang meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata." Bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat tinggal? Ahya'an wa amwata, bagi orang yang masih hidup atau bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi orang yang masih hidup
bertempat tinggal di atas bumi. Dan orang yang telah meninggal dunia bertempat tinggal di dalam bumi. Dan pada hari kiamat bumi mengeluarkan itu semuanya. Jadi orang-orang yang dikubur di dalam bumi dikeluarkan pada hari kiamat nanti semuanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Dan pada hari itu bahkan bumi mengeluarkan semua bahan-bahan tambang yang masih tersisa. Emas dikeluarkan. Di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tulqi al-ardu aflada kabidiha." Bumi memuntahkan semua isi perutnya. Amsal al-ustuwana amsal al-ustuwani min ad-dhahabi wal fiddah. Seperti tiang yang besar terbuat dari emas dan perak. Emas murni, perak murni. Fayaji'ul qatil. Lalu datang orang yang membunuh. Fayaqulu fi hadza qataltu. Karena ini, karena emas, karena perak, aku membunuh. Wa yaji'ul qati'u. Datang orang yang memutus silatul arham, berkata fi hadza qata'tu rahim. Karena ini, karena harta ini, aku memutus silatul arham, hubungan dengan kerabat-kerabatku. Wa yaji'u sariqu fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Lalu datang pencuri berkata, karena ini tanganku dipotong. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian mereka meninggalkan emas. Sekarang coba ada emas sekarang, orang kan berebutan. Pada hari kiamat emas bukan hanya 1 kilo, 2 kilo. Emas dimuntahkan dari perut bumi seperti tiang, seperti dianggap tiang listrik atau beton, tiang yang kuat, tiang yang besar dari emas. Semuanya melihat, tapi tidak ada yang mengambilnya. Mereka sudah tidak memerlukan emas. Masing-masing melihat amalnya. Masing-masing melihat amalnya, kepikiran amalnya. Di orang ketika itu diperlihatkan, ambil itu emas, ambil emas. Wa akhrajatil ardu athqala, bumi mengeluarkan semua isi perutnya, baik mayit ataupun emas atau perak atau yang lainnya, keluarkan semuanya. Siapa yang mau silahkan ambil. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian mereka meninggalkan itu semua dan tidak mengambilnya sedikit pun. Allahu Akbar. Di dunia mereka rebutan. Pada hari kiamat mereka tidak mau mengambil walaupun hanya sedikit saja. Fala ya'khuduna minhu syai'ah. Maka sungguh terhina, tercela siapa yang cita-cita hidupnya hanya untuk emas atau untuk perak atau untuk dunia dan untuk jabatan atau untuk yang lainnya yang berhubungan dengan duniawi. Waliyadzubillah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata, apa yang terjadi? Ma laha. Apa yang terjadi? Mereka kebingungan.
ay istangqara amraha badama kanat qaratan sakinatan sabitatan wa huwa mustaqirrun ala dhahriha ay taqallabatil hal fasara mutaharrikan mutarribah. Manusia mengingkari, kenapa ini bumi? Dahulu bumi ini tenang, tak bergerak. Manusia di atasnya berjalan dengan tenang, duduk dengan tenang, seperti kita sekarang, duduk dengan tenang dan merasakan getaran sama sekali. Tetapi pada hari kiamat bumi bergetar dengan kuat seluruhnya, seluruh wilayah, bukan sebagian tempat saja. Terjadi gempa secara menyeluruh. Manusia bertanya, wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, apa yang terjadi? Mereka mengingkari, mereka terkejut dengan peristiwa yang dahsyat yang terjadi pada hari itu. Ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Kalau sekarang orang mendengar berita pada hari kiamat nanti, jadi sekarang orang mendengar berita dari wartawan atau dari tulisan. Pada hari kiamat nanti bumi yang menceritakan kisahnya. Bumi berbicara. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ay tuhadditsu bima amilal amiluna ala dhahriha. Artinya bumi menceritakan orang yang beramal di atasnya. Jadi bumi bercerita, di tempat ini, fulan bin fulan beramal karena Allah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi cerita, di tempat ini fulan bin fulan bermaksiat, di tempat ini fulan bin fulan melakukan kesesatan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ay tuhadditsu bima amilal amiluna ala dhahriha. Artinya bumi menceritakan amal yang dikerjakan manusia di atasnya dengan detail. Di tempat ini jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, waktu sekian, bulan bin bulan demikian. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Bumi bisa berbicara, mengeluarkan suara yang mengerikan dan menakutkan, sehingga orang yang mendengarkannya tatkala diceritakan amal baik bergembira, ketika diceritakan bumi keburukan sedih. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini menjadi saksi. Bumi ini menjadi saksi. Dan bumi akan cerita pada hari kiamat tentang amal yang dikerjakan manusia di atasnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Qala al-Bukhari ay awhalaha wa awha ilaiha wa wahalaha wa waha ilaiha wahid. Jadi auhalaha secara bahasa auha ilaiha wa wahalaha wa waha ilaiha artinya sama. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada bumi untuk berbicara, dan Allah mengizinkannya serta memerintahkannya. Qala Ibnu Abbas, ay quli, Allah berfirman kepada bumi, berkatalah, ceritakan apa yang terjadi
Apa beritamu, wahai bumi? Kemudian bumi bercerita semenjak Allah menciptakan atau semenjak Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam. Bumi bercerita tanggal sekian, bulan bin bulan bin bulan bin bulan, cerita semua. Subhanallah. Hari yang menakutkan, hari yang maha dahsyat. Sehingga manusia ketakutan ketika diceritakan bumi keburukannya. Jadi sekarang kalau orang diceritakan keburukan, takut tercela, takut dicibir manusia, takut dicibir, dikunci tetangganya. Ini biasa sekali. Tapi kalau bumi yang menceritakan, apalagi neraka ada di depan setiap manusia. Manusia itu ketika itu mencari kebaikan, mencari-cari kebaikan, mencari-cari kebaikan supaya dia bahagia, mencari kebaikan supaya dia menjumpai kebaikan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu yasdurun nasu astatan, para manusia kembali atau mendatangi mauqiul hisab, tempat untuk dihisab, atau mereka kembali dari tempat dihisab astatan, artinya berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ahlus sunnah dengan ahlus sunnah, ahlul bid'ah dengan ahlul bid'ah, ahlul tauhid dengan ahlul tauhid, ahlus syirik dengan ahlul syirik, ahlul ta'ah dengan ahlul ta'ah, ahlul maksiyah dengan apa? Ahlul maksiyah. Mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari itu kami manggil semua manusia bersama imamnya. Qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, manusia yang paling bahagia ketika itu adalah ahlul hadis. As'adun nas fi dzalikal yaum ahlul hadis. Karena ahlul hadis tidak memiliki imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis, ahlus sunnah tidak fanatik dengan golongan manapun. Mereka hanya fanatik dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Mata sa'ah? Badui bertanya, mata sa'ah? Kemudian Nabi SAW malah berbalik tanya, mada a'datta laha? Apa manfaatnya bertanya kapan terjadinya hari kiamat? Saya tidak tahu kapan itu. Saya tidak tahu. Tetapi mada a'datta laha? Nabi SAW balik bertanya kepada Badui tadi, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kemudian orang Badui tadi berkata, ma'a'dattu laha katsirat sholati wassiyam. Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat dengan banyaknya sholat dan dengan banyaknya puasa. Artinya ibadah ini biasa, hanya mengerjakan yang wajib, sedikit ibadahku. Ghaira anni uhibbullah uhibbu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja aku ini mencintaimu ya Rasulullah,
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama yang dicintainya. Anas bin Malik berkata, kami para sahabat fakharihna bihadzal hadis. Kami sangat bahagia dengan hadis ini. Dengan pertanyaan orang Badui tadi. Sampai menyebabkan Rasulullah SAW mengeluarkan hadis al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama yang dicintai. Anas bin Malik berkata, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Kembali kepada firman Allah, yauma idin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Liyuraw astatan ay anwa'an wa asnafan, berkelompok-kelompok. Pada hari itu manusia datang untuk dihisab, atau mereka pulang dari hisab berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, masing-masing sesuai dengan golongan mereka di dunia. Kalau di dunia ngumpulnya dengan orang-orang yang masih bersama golongan mereka. Kalau di dunianya berkumpul dengan ahlul ta'ah, dikumpulkan dengan orang-orang yang taat. Kalau di dunianya berkumpul dengan ahlul bid'ah, ahlul dhalalah, ahlul bid'ah, dan orang-orang yang sesat, mereka bersama mereka. Kalau di dunianya bersama ahlus sunnah, maka pada hari kiamat dikumpulkan bersama ahlus sunnah wal jamaah liyuraw a'malahum, supaya mereka melihat amal mereka. Ai liya'malu wa yujazu bima amilu fi dunya min khairin wa syarrin. Artinya supaya mereka melihat amal mereka dan mendapatkan balasan dari amal yang mereka kerjakan di dunia, min khairin wa syarrin, baik amal keburukan ataupun kebaikan. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, dia akan melihatnya. Artinya dia akan melihat amalnya dan juga melihat balasannya. Jadi yang pertama diperlihatkan amalnya dulu. Yang pertama dilihatkan amalnya dulu. Jadi orang yang beriman ketika diperlihatkan amal kebaikan ini bergembira ketika itu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang menjumpai kebaikan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Jadi semua kebaikannya diperlihatkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang diperlihatkan kebaikan. Allah Akbar, bergembira. Kemudian Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat darah, dia pasti melihat keburukannya dan melihat balasannya. Jadi sekarang pertanyaan, apabila seseorang melakukan dosa kemudian sudah bertaubat di dunia, apakah masih diperlihatkan oleh Allah dosanya pada hari kiamat? Jadi padang mahsyar. Saya ulang lagi pertanyaan. Apabila
ada orang melakukan dosa, bertobat dia, taubatan nasuha. Apakah dia masih melihat keburukannya yang dikerjakan di dunia, atau dia sudah tidak melihat lagi? Bagaimana pasal ini? Melihat atau tidak kira-kira? Perlihatkan. Melihat atau tidak? Perlihatkan, tapi tidak dianggap. Memang benar. Kamu lihat ya? Diperlihatkan tapi tidak diazab, diampun gitu. Iya. Mana dalilnya sekarang? Ada di hisab sendiri, ada yang dikasih hijab gitu. Iya. Itu yang Iya. Subhanallah. Tapi sudah sekolah. Jadi di padang mahsyar, jadi ketika dihisab diperlihatkan lagi. Ketika di padang mahsyar sebelum hisab dilihatkan, diperlihatkan. Jadi diperlihatkan. Sekarang kembali kepada kisah para nabi dan para rasul. Ceritanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Sekarang kita cerita Nabi Musa. Masih di padang mahsyar itu, belum hisab, Allah belum datang. Orang-orang yang beriman mendatangi Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa minta utur, saya tidak bisa, saya pernah membunuh orang. Sekarang pertanyaan, Nabi Musa itu sengaja membunuh atau tidak? Tidak. Nabi Musa itu nempeling saja, gegem, jotos. Tetapi langsung mana? Meninggal. Kuburan. Sekali pukulan langsung kuburan. Dan Nabi Musa ini sudah bertobat, Allah sudah mengampuninya. Tapi Nabi Musa berkata, aku pernah melakukan kesalahan yang Allah murka kepadaku, tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Nabi Musa berkata, nafsi, aku kepikiran diri. Aku kepikiran diriku, aku memikirkan diriku, aku tidak bisa memberi syafaat. Mintalah kepada selainku, pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tidak sanggup, datanglah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah yang kita ambil, Nabi Musa mengatakan nafsi. Padahal Nabi Musa adalah seorang nabi. Ini menunjukkan keadilan Allah. Memang gak dihukum, tapi diperlihatkan. Dihukum enggak? Karena sudah apa tadi? Sudah bertaubat. Kalau orang itu melakukan dosa di padang mahsyar belum bertobat, bisa jadi dihukum. Sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, itu hukuman dari dosanya. Jadi orang yang melakukan dosa, yang sudah bertaubat, di padang mahsyar tetap diperlihatkan. Mana dalilnya? Ya ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dosa-dosanya yang dikerjakan walaupun seberat darah tetap diperlihatkan, dosanya diperlihatkan. Kalau dia sudah bertobat tetap diperlihatkan. Nanti kalau sudah di surga tidak diperlihatkan, sudah dihapus. Kalau sudah di surga dilupakan. Jadi kalau sudah di surga, orang itu tidak ingat dosanya, ingat kebaikannya saja. Kalau sudah masuk surga, seseorang tidak lagi melihat dosa-dosanya. Tapi kalau kebaikannya masih ingat cerita cangkruan di surga, semoga Allah memudahkan kita cangkruan di surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau ngobrol di surga, ngobrol ada cerita. Sehingga dikatakan akhirat sekarang masih cerita. Dunia adalah kehidupan nyata. Dunia itu nyata, akhirat masih cerita. Suatu saat nanti akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Dia tinggalkan cerita yang baik. Jadi orang yang beriman itu senang reuni dengan teman-temannya cerita. Jadi bayangkan
Seseorang itu tidak ketemu kawannya tahunan gitu, belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, sahabat karibnya, ketika ketemu ceritanya panjang. Gimana saja, gimana saja cerita asik sekali. Ceritanya menghayati, ceritanya penuh dengan antusias ketemu dengan kawan-kawannya. Apalagi ini berjalan di dunia. Jadi perjalanan manusia menuju akhirat yang paling cepat itu di dunia. Yang paling cepat. Dan ada alam dunia, ada alam rahim, alam dunia, alam barzah. Kemudian setelah itu bangkit dari kuburan, kemudian berkumpul di padang mahsyar. Kemudian apa lagi kira-kira? Siratal mustaqim. Belum sirat dulu ujian. Dihisab. Setelah dihisab dibagikan apa? Kitab. Setelah itu ditimbang. Kemudian dikisos. Ada kisos. Kisos ini kalau sebelum jembatan ini membahayakan. Kisos kalau sebelum sirat dikhawatirkan orang itu dicemplungkan ke neraka. Setelah kisos baru dibagikan cahaya. Ada pembagian cahaya. Untuk nyebrang jembatan Allah membagikan cahaya di tempat yang gelap, fi dhulmah. Iya, dibagikan cahaya. Kemudian sirat. Setelah sirat jisr. Jisr jembatan juga. Jembatan yang tinggi. Setelah sirat jembatan yang tipis, lebih tipis daripada apa? Rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian jembatan berikutnya yaitu jisr. Ada kisos lagi, tapi kisos yang di jisr di jembatan yang berikutnya setelah kisos, setelah sirat adalah kisos untuk saling memaafkan. Kalau kisos sebelum sirat, kisos mengambil kebaikan atau menyerahkan dosa. Kisos sebelum sirat itu kisos mengambil kebaikan atau menyerahkan dosa. Jadi siapa yang terzalimi meminta kebaikan orang yang zalim, atau dia menyerahkan apa? Dosa kepada orang yang zalim kepadanya. Ini kisos sebelum sirat. Tapi ada kisos setelah sirat. Kisos setelah sirat tidak mengambil kebaikan, tidak mengambil pahala, dan tidak menyerahkan dosa. Tapi kisos saling memaafkan, saling merelakan, saling ridho. Supaya Allah mencabut wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Dan kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian dan kebencian, sehingga mereka ikhwanan, bersaudara, ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, mereka selalu berhadap-hadapan, reuni, ngobrol, cangkruk, camping, dan seterusnya. Ada camping di sana, pakai masak tenda juga. Ada camping sekejap. Semua kenikmatan di dunia itu ada di akhirat. Semuanya ada. Jadi ada, tetapi di sana keindahannya atau kenikmatannya tidak bisa dibayangkan dengan apa? Mata. Tidak bisa dilihat mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terlintas di hati manusia. Jadi kesimpulannya, dunia suatu saat akan menjadi cerita. Jadi kembali kepada faedah, kalau sudah di surga, sudah lupa dosa-dosa itu, sudah lupa. Kalau sudah masuk apa? Masuk surga. Karena mengenang dosa itu sedih. Mengenang dosa itu sedih. Sedangkan penghuni surga itu suci dari apa? Dari kesedihan. Penghuni surga itu suci dari kesedihan. Kalau di padang mahsyar masih ada kesedihan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya tetap memperlihatkan dosa yang dikerjakan hamba-hambanya di padang mahsyar. Walaupun orang itu sudah bertobat, tapi dijelaskan dia sudah bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Demikian.
Sehingga seorang ketika ingat dosanya dia sedih. Ini fitrah. Ini fitrah. Apalagi di depannya ada surga, di depannya ada neraka, otomatis orang itu sedih. Sehingga para nabi dan para rasul pun mengatakan, nafsi, 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 aku kepikiran diriku, aku kepikiran diriku sendiri, aku memikirkan diriku sendiri. Kembali kepada firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka siapa yang melakukan kebaikan seberat darah, dia pasti akan melihatnya. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talib. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, mencicil saja, mukanya murung. Kalau bahasa Surabaya, wajahnya ditakuk. Ini ada wajah ditakuk ya? Ada istilah kayak gitu. Bahasa Indonesia itu. Iya kan? Kak Surabaya kan? Ya, aku mau mencicil sama mencurut. Iya, mencurut, wajahnya ditekuk. Iya, bersengut. Ini sebenarnya itu mendapat pahala berseri-seri. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu bernilai apa? Shadaqah. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, iyyaka wa muhaqqiratiz dzunub. Wahai Aisyah, hati-hati dari dosa yang diremehkan. Dosa dianggap sepele. Fa inna laha minallahi taliba. Karena dosa tersebut dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meremehkan dosa itu lebih besar daripada apa? Dosa sendiri. Meremehkan dosa. Apa-apa. Arang-arang maksiat gitu. Meremehkan dosa, meremehkannya. Jadi ada orang itu berdosa tapi tidak meremehkan. Meremehkan dosa itu lebih besar daripada dosa yang dikerjakan. Jadi jangan meremehkan dosa. Abdullah bin Abbas berkata, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar dengan istighfar. Artinya dengan taubatan nasuha, dosa besar diampuni Allah. Wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus. La tahqiranna. Jangan meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal asar. Sesungguhnya gunung itu dari tumpukan apa? Batu dan kerikil. Jadi kalau dosa kecil dikerjakan terus menerus, maka akan menjadi dosa besar. Nabi SAW menyebutkan perumpamaan. Diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqirati dzunub. Hati-hatilah kalian, jauhilah dosa-dosa yang diremehkan. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhlikna. Dosa-dosa yang kecil yang diremehkan apabila berkumpul akan membinasakan seseorang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan perumpamaan. Kamathali qaumin nazalu arda falatin. Seperti perumpamaan suatu kaum yang singgah di padang pasir. Fahadara sami'ul qaum. Faja'ala ar-rajulu
yantaliqu fayaji'u bil ud. Kemudian ada orang yang memasak. Kemudian datang satu orang membawa kayu sedikit satu, atau orang yang lain membawa satu kayu. Hatta jama'u sawadan, sampai berkumpul kayu bakar yang banyak. Wa ajjaju naran wa amdaju ma qadahu fiha. Kemudian dengan kayu yang banyak tadi dinyalakan api sehingga bisa mematangkan apapun yang dilemparkan ke dalamnya. Artinya ibaratnya dosa kecil itu seperti satu batang kayu dikumpulkan sehingga bisa menyalakan api untuk memasak, untuk membakar apa yang dilemparkan ke dalamnya. Artinya apa? Dosa yang diremehkan itu membinasakan seseorang. Wal iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari surat yang agung ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, itsbatu az-zalzalah al-kulliyah yaumal qiyamah, mengimani gempa bumi yang menyeluruh pada hari kiamat. Mengimani gempa bumi menyeluruh, artinya semua bumi semuanya goncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, bumi mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Bumi mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Di manusia dikeluarkan, emas dikeluarkan, perak dikeluarkan, semua yang berharga dikeluarkan. Manusia pada mendatangi emas dan mereka tidak mengambilnya sedikit pun. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal insan fi hayratin yaumal qiyamah. Manusia ketika itu seperti kebingungan. Manusia pada hari itu seperti kebingungan. Apa yang terjadi? Wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata, apa yang sedang terjadi? Mereka kebingungan. Mereka mengingkari. Tidak biasanya bumi seperti itu. Tidak biasanya bumi kok memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Kemudian pelajaran berikutnya, mengimani bahwasannya bumi berbicara pada hari kiamat. Mengimani bahwasannya bumi berbicara pada hari kiamat. Bagaimana? Kita mulutnya di mana? Giginya kan? Mengimani saja. Jadi bayangkan, apakah berbicara harus punya apa? Apakah berbicara harus punya mulut? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang jelas bumi berbicara, mengeluarkan suara, dan manusia mendengarkannya. Dan manusia akan mendengarkan cerita bumi dari amal yang dikerjakannya masing-masing. Kemudian pelajaran berikutnya, bumi menceritakan semua amal yang dikerjakan manusia di atasnya. Bumi menceritakan semua amal yang dikerjakan manusia di atasnya.
Kemudian pelajaran berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mengizinkan bumi untuk berbicara pada hari itu. Allah memerintahkan dan mengizinkan bumi berbicara pada hari itu. Kemudian pelajaran berikutnya, manusia dikumpulkan bersama golongannya masing-masing. Manusia dikumpulkan bersama golongannya masing-masing. Kemudian pelajaran berikutnya, di padang mahsyar manusia diperlihatkan semua amalnya. Di padang mahsyar manusia diperlihatkan semua amalnya. Kebaikannya diperlihatkan, keburukannya juga apa? Diperlihatkan. Dan pada mahsyar itu satu hari setara dengan berapa tahun? Hah? Berapa? Satu hari berapa, Bang Dadang? 50.000 tahun. Satu hari setara dengan 50.000 tahun. Hari yang sangat panjang. Subhanallah. Kita tidak bisa membayangkan satu hari tapi setara dengan 50.000 tahun. Matahari didekatkan sehingga masing-masing manusia kepayahan dan kesusahan dengan keringatnya. Adapun orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sempurna imannya, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungan arsy, sehingga mereka tidak kepanasan dan tidak kepayahan dengan keringat. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pelajaran berikutnya, itsbatul mizan yaumul qiyamah, menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat. Faedah dari mana ini, ya? Menetapkan adanya apa? Timbangan dari mana? Ayat mana? Seberat zahab. Iya, mithqala, seberat. Jadi amal manusia ditimbang. Jadi yang ditimbang itu amalnya, kemudian apa? Badannya. Kitabnya, kemudian apa? Badannya. Kemudian pelajaran berikutnya, larangan meremehkan kebaikan dan keburukan walaupun kecil. Larangan meremehkan kebaikan dan keburukan walaupun kecil. Ini jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Kenapa? Karena seseorang itu mendapatkan pahala tergantung niat. Kalau niatnya agung, maka amalan kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan bisa menjadi penyebab dia masuk surga. Karena besarnya niatnya kan. Di dalam hadis disebutkan ada orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Setelah melihat adanya pohon yang mengganggu lalu lalang manusia, ada orang yang berhenti, kemudian memotong pohon tersebut, kemudian dia bersyukur. Amalan ini menjadi penyebabnya masuk surga. Sekarang kita melihat batu ketika naik kendaraan, disingkirkan atau dihindari? Biasanya seperti itu. Disingkirkan atau dihindari? Kalau dihindari, ya kok, karena kita ini kan super sibuk. Seakan-akan yang sibuk itu hanya siapa? Kita. Jadi batu kenapa kita enggak turun
sejenak berhenti atau mundur lagi, batul. Kalau kena orang pasti kepleset, celaka. Dahulu orang itu kepleset itu nggak sampai kecelakaan. Kenapa? Karena mayoritas manusia jalan kaki. Kemudian kalau kepleset pun tanah-tanah nggak terlalu sakit. Jatuh di tanah itu nggak terlalu sakit. Kalau naik kendaraan, nggak ada tabrakan antara keledai dengan apa? Onta itu. Sedikitnya jarang sekali. Jadi itu pun dianjurkan ketika itu, apalagi di zaman sekarang. Jadi siapa yang menyingkirkan gangguan ini dianggap remeh ya. Tapi ada orang mengagungkan. La tahqiranna minal ma'ruf. Jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau bisyikki tamrah, walaupun bersedekah secuil kurma. Walau antalqa akhaka biwajhin talib, walaupun engkau bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri. Intinya janganlah meremehkan kebaikan dan keburukan walaupun kecil. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.